Berarti kan elektabilitas Ganjar semakin diharamkan, malah semakin melejit elektabilitasnya. Nah, ini fatwa dari Gus Nur, yaitu biasa disapa dengan Nur Sugi Raharja. Fatwa ini ya malah sukses membuat bahan ketawaan netizen di Twitter. Bagi saya haram milih Ganjar ya, haram milih Erick Thohir, haram milih Puan Maharani, haram milih Prabowo, haram milih Sandiaga Uno. Tolak ukurnya gini, pertama, siapapun yang didukung buzzer dan influencer, maka nas hukumnya, haram hukumnya. Kecuali Anies Baswedan loh. Ya berarti kan Nur Sugi berarti ya memilih Anies Baswedan lah. Haram memilih Ganjar Pranowo, Prabowo, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Puan Maharani. Tetapi Anies Baswedan tidak disebut. Berarti ya buzzer dari Anies Baswedan. Bahkan di sini dari KH Gus Nur. Nggak tahu ini beneran akun milik Gus Nur atau tidak. Saya kurang tahu. Yang jelas di sini juga men-screenshot sebuah berita, heboh Gus Nur haramkan pilih Ganjar Pranowo, alasannya bikin netizen geram. Jelas, saya haramkan pilih Ganjar Pranowo karena bakal menyusahkan ulama-ulama seperti saya. Paham tidak? Kalau tidak paham berarti matamu. Ulama-ulama seperti saya. Ulama ya. Gara-gara fatwa ini, netizen pun malah ngakak, malah menjadi ketawaan netizen. Bikin ngagak aja loh. Giliran dikatai politik identitas ngamuk lundul. Udah nyocot. Iya, malah menjadi bahan ketawaan. Bukannya netizen geram, tetapi malah menjadi bahan ketawaan. Ya memang lah, Gus Nur kemarin juga ngaku sendiri kalau belajar ilmu agama di YouTube. Ini bahkan dari Eko Kuntadi juga mengomentari. Wah, mantap. Komentar-komentarnya juga bikin ngakak semua. Aduh. Padahal lebih baik diam. Kalau Gus Nur diam itu malah wibawanya muncul daripada ngomong seperti ini. Apalagi kita ketahui kan, di setiap lembaga survei elektabilitas Ganjar Pranowo semakin melejit, semakin tinggi saja meninggalkan elektabilitas Prabowo Subianto, apalagi Anies Baswedan. Kemarin di Carta Politika saja, elektabilitas Ganjar Pranowo melesat, yaitu mencapai 36%. Dan bahkan juga ada berita yang menyebut jika pemilih PDIP lebih memilih Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani, yaitu sebesar 65%. Berarti kan elektabilitas Ganjar semakin diharamkan, malah semakin melejit elektabilitasnya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Penceramah dadakan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur kembali mengeluarkan pernyataan kontroversialnya. Setelah beberapa waktu lalu belakangan tak bersuara, kali ini ia berupaya mengadu domba umat dengan menyebut haram memilih sejumlah capres potensial untuk 2024. Tak tanggung-tanggung, ia membeberkan nama-nama bakal capres yang selama ini punya elektabilitas yang diperhitungkan. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Haram pilih Ganjar, haram pilih Erick Thohir, haram pilih Puan Maharani, haram pilih Prabowo Subianto, haram pilih Sandiaga Uno, ujar Gus Nur, seperti diunggah akun Instagram Jayalah Indonesia 1945 pada Selasa 14 Juni 2022. Penceramah yang kerap membuat gaduh publik itu menyebut kelima sosok tersebut merupakan orang-orang yang ditopang oleh buzzer dalam menjaga citranya. Hal itu yang menurut dia membuat para tokoh tersebut haram untuk dipilih sebagai pimpin negara. Alasannya, buzzer sejauh ini kerap menebar berita bohong yang menyesatkan publik. Siapapun yang didukung buzzer atau influencer maka haram hukumnya, ujar Gus Nur. Fatwa ngaco Gus Nur itu sontak memantik reaksi sejumlah netizen.
Salah seorang netizen mengatakan, jika mengikuti pemikiran sesat Gus Nur maka tidak ada yang pantas dipilih. Sebab semua calon presiden diduga kuat selalu mendapat dukungan dari suara-suara buzzer maupun influencer. Kalau mengikuti fatwa si Sugi ini, maka nggak ada yang bisa dipilih, karena semua didukung buzzer dan influencer, termasuk Khilafak dan Sugi. Karena Khilafak dan Sugi juga ada buzzer dan influencer yang mendukung, kata Muharambe di kolom komentar. Netizen lain yang geram melihat pernyataan Gus Nur itu berkata bahwa Gus Nur seperti memposisikan dirinya sebagai orang yang merasa paling benar. Padahal selama ini, pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Ustadz dadakan itu selalu tak masuk akal. Semakin orang merasa paling benar, pada dasarnya dialah yang paling busuk, ujar NKRI harga mati. Diketahui lembaga survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terkait dengan calon presiden 2024 dengan elektabilitas tertinggi pasca Rakernas Projo. Dalam survei tersebut, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin melesat naik dan unggul jauh atas nama lainnya. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 36,5%. Kemudian diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 26,7% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 24,9%. Sedangkan yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 11,9%. Dalam hasil survei Carta sebelumnya, bulan April 2022, Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 29,2%, sedangkan sekarang mencapai 36,5%. Survei ini menunjukkan elektabilitas Ganjar semakin melesat. Sejumlah lembaga survei juga merilis elektabilitas Ganjar sebagai yang tertinggi dan elektabilitasnya terus naik. Kalau kita melihat hanya Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari 33,3% dari stagnasi dari survei bulan Desember ke bulan April dan kemudian naik 36,5% pasca Rakernas Projo, tutur Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulis pada Senin 13 Juni. Yunarto mengatakan naiknya elektabilitas Ganjar ada efek pasca Rakernas relawan pro Jokowi. Dalam Rakernas itu, Presiden Joko Widodo hadir dan seakan-akan memberi sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo. Saya tidak bisa pastikan disebabkan oleh Rakernas Projo, tapi bisa dibuat hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh besar dan memberitakan pencapresan Ganjar. Dan pertama kalinya Presiden Jokowi membicarakan mengenai 2024 dan ditafsirkan oleh sebagian pihak adalah dukungan kepada Ganjar Pranowo, walaupun secara implisit. Saya pikir ternyata berkorelasi linier dengan naiknya elektabilitas Ganjar, baik pada simulasi 10 nama dan 3 nama pada momen yang sama, lanjut Yunarto. Sementara itu, Ganjar juga menjadi yang teratas dalam simulasi 10 nama. Elektabilitas Ganjar mendapatkan 31,2%, kemudian Prabowo sebesar 23,4%, Anies sebesar 20%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 4,6%, Menparekraf Sandiaga Uno sebesar 3,6%. Pada beberapa tokoh yang diuji sebagai bakal calon presiden, Ganjar Pranowo menjadi nama yang paling tinggi mendapatkan elektabilitas dari publik. Diikuti berikutnya oleh Prabowo yang terlihat cukup ketat bersaing dengan Anies dalam simulasi pengujian yang dilakukan jelasnya. Lalu, Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 3,3%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 2,9%, Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 2%, Ketua DPR Puan Maharani sebesar 1,8% dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebesar 1,2%. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 6,1%. Survei Carta Politika ini dilakukan pada 23 Mei hingga 2 Juni 2022 dengan metode wawancara tatap muka. Penentuan sampel pada survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83% dan quality control 20% dari total sampel. Survei dilakukan usai rapat kerja nasional 5 Pro Jokowi Projo yang diselenggarakan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi dan Ganjar diketahui hadir dalam acara yang digelar pada Sabtu 21 Mei lalu. Dalam kesempatan itu Jokowi juga bicara soal permasalahan bangsa, kemudian meminta relawan untuk bersabar dan jangan terburu-buru dulu dalam konteks menentukan sikap untuk Pilpres 2024. Meskipun calon yang akan didukung mungkin ada di Rakernas tersebut.